Kisah mukjizat Santo Antonius Padua. Keledai yang menyembah hosti dan pertobatan pedagang Yahudi. Suatu ketika, hiduplah seorang pedagang Yahudi kaya bernama Bononilo. Ia tidak percaya akan kehadiran Kristus dalam Ekaristi, yang baginya hanyalah dongeng belaka. Suatu hari, setelah mendengarkan khotbah Santo Antonius di hadapan umum, Bononilo menyampaikan keraguannya secara terbuka. Tidak hanya itu, ia juga menantang Santo Antonius untuk membuktikan keyakinannya. Bononilo mengusulkan sebuah taruhan. Ia akan membuat seekor keledai kelaparan selama 3 hari, kemudian melihat apakah keledai itu akan memilih tumpukan jerami atau hosti Ekaristi. Meskipun merasa keberatan dengan gagasan itu, Santo Antonius menerima tantangan tersebut demi membela imannya. Bononilo pun membawa seekor keledai dan mengikatnya di sebuah tempat terbuka. Sesuai rencana, keledai tersebut tidak diberi makan selama 3 hari agar semua orang bisa menyaksikan eksperimen ini. Sementara itu, Santo Antonius pergi ke hutan dan berpuasa selama 3 hari sambil memohon kepada Tuhan agar menunjukkan kemuliaannya. Ketika hari yang ditentukan tiba, Santo Antonius datang ke gereja setempat, mengambil hosti Ekaristi, dan kembali ke tempat keledai itu berada. Bononilo sudah menyiapkan tumpukan jerami segar yang diletakkan tidak jauh dari keledai. Dengan penuh hikmat, Santo Antonius memegang hosti di tangannya. Ketika keledai dilepaskan dari ikatannya, semua mata tertuju padanya. Keledai itu mulai berjalan ke arah jerami. Namun sebelum menyentuh jerami, Santo Antonius berdoa dengan sungguh-sungguh, mengangkat hosti tinggi-tinggi, dan berseru, "Keledai, kemarilah dan tunjukkan rasa hormat kepada penciptamu." Maka terjadilah keajaiban. Keledai itu berhenti sejenak, lalu berbalik arah dan berjalan perlahan ke arah Santo Antonius. Di hadapan hosti yang dipegang Santo Antonius, keledai itu bersujud. Dengan kedua kaki depannya menekuk, kepala keledai itu menyentuh tanah, seperti sedang menyembah hosti. Melihat peristiwa luar biasa ini, Bononilo yang sebelumnya meremehkan Ekaristi merasa sangat terpukul. Ia menyadari kesalahannya, memohon pengampunan kepada Santo Antonius, dan bertobat di tempat itu juga. Sebagai tanda pertobatannya, Bononilo menyumbangkan sebagian kekayaannya untuk membangun sebuah gereja Katolik. Kisah ini terjadi di Rimini, Italia. Di lokasi mukjizat ini, sebuah kapel dibangun pada tahun 1417. Pada batu penjuru gereja tersebut, diukir gambar Santo Antonius yang memegang hosti Ekaristi, sementara seekor keledai berlutut menyembah tubuh Kristus. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kehadiran Yesus dalam Ekaristi adalah sebuah mukjizat yang agung dan supranatural. Kehadiran ini melampaui pemahaman akal manusia dan hanya dapat diterima dengan iman. Katekismus Gereja Katolik menegaskan hal ini dengan menyatakan bahwa dalam sakramen ini terdapat tubuh Kristus yang sejati dan darahnya yang sejati adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh panca indera, kata Santo Thomas, tetapi hanya oleh iman, yang bersandar pada otoritas ilahi. Karena alasan ini, dalam sebuah komentar tentang Lukas bab 22 ayat 19, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu," Santo Cyril berkata, "Jangan ragukan apakah ini benar, tetapi terimalah sabda juru selamat dalam iman, karena dia adalah kebenaran, dia tidak dapat berdusta."
Katekismus Gereja Katolik 1381. Dengan demikian, setiap kali kita menghadiri misa dan menyaksikan hosti yang dikonsekrasi, kita diingatkan akan keajaiban kehadiran Kristus yang nyata dalam Ekaristi. Kepercayaan ini adalah anugerah iman yang harus kita syukuri dan pegang teguh.